Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan dari BIMTEK Sekolah Penggerak, di mana di sini akan diberikan pembelajaran mengenai apa itu konsep dari Merdeka Belajar, kemudian pengenalan konsep pergantian dari RPP kepada modul dan yang lain sebagainya. Itu akan dibahas di dalam BIMTEK Guru Penggerak kali ini, BIMTEK Sekolah Penggerak ya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah video pembelajaran hari ke-6. Untuk pembelajaran hari ke-1 sampai hari ke-5 bisa teman-teman lihat, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Baik teman-teman, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai asesmen formatif dan sumatif. Jadi langsung aja teman-teman, saya buka ini. Selalu ya, di dalam setiap materinya dimulai dari diri sendiri ya, terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, biasanya kalau mulai dari diri itu kita diberikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Ini karena saya sudah mengerjakan, akan saya coba untuk mereview kembali jawaban dari saya ya. Ceritakan salah satu pengalaman Anda di mana Anda melakukan asesmen formatif yang berpihak kepada murid ya. Nah, ini di awal kita masih belum mengerti apa itu asesmen formatif. Jadi ini semacam kayak rangsangan gitu ya, biar kita mencari apa sih sebenarnya asesmen tersebut gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi guru membuat asesmen pembelajaran. Nah, ini juga kita juga tahu seperti apa jawabannya ya. Makanya saya jawab di sini. Selama ini saya masih belum pernah mendampingi Bapak dan Ibu guru dalam membuat asesmen pembelajaran. Ya, jadi kita jawab apa aja ya teman-teman. Terus yang ketiga, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu dalam mendampingi penyusunan. Ya, ini juga sepertinya pertanyaannya kurang tepat diberikan kepada kita. Gitu ya. Kita lanjut ya ke eksplorasi konsep. Baik teman-teman, kita langsung masuk aja ke dalam ada sebuah pertanyaan di awal. Pertama, apa saja kira-kira yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas. Jadi kalau mungkin yang belum tahu asesmen itu apa, jadi asesmen adalah penilaian. Apa perbedaan asesmen formatif dengan sumatif? Ini coba saya lihat jawaban saya ya teman-teman. Mana ya jawaban saya ya? Ini ya. Asesmen formatif dilaksanakan saat pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Ya, itu saya jawab sepengetahuan saya teman-teman. Baik, kita ke halaman 2 terlebih dahulu. Ini ada jenis-jenis dari asesmen. Ada asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, asesmen for atau asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi asesmen S, for, and of ya. Itu. Kemudian yang halaman 3. Nah, ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Kalau yang formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Sedangkan di dalam sumatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir ya, yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian untuk yang formatif, memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Sedangkan untuk yang sumatif, memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Jadi kalau mau kita sebut untuk yang formatif itu adalah penilaian proses selama kegiatan pembelajaran tersebut, sedangkan asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, bisa berupa mungkin kayak ulangan harian, ujian semester gitu ya, dan yang lain sebagainya. Lanjut kita ke halaman 4.
Ini adalah pengertian dari asesmen formatif ya. Kemudian lanjut lagi kita ke halaman 6. Fungsi dari asesmen formatif dan sumatif dalam paradigma baru. Nah, ini harapannya akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas nilai akhir, yaitu tentunya adalah harapan dari paradigma kurikulum baru ini, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif di paradigma baru. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Bisa berbentuk diskusi kelas, kemudian bisa berbentuk drama, bisa berbentuk sebuah produk, bisa berbentuk presentasi, kemudian bisa tes lisan ya teman-teman. Itu adalah bentuk-bentuk dari asesmen formatif sama sumatif. Bisa berbentuk refleksi, bisa berbentuk sebuah jurnal ya, IC, kemudian poster, tes tulis, macam-macam ya teman-teman. Kemudian umpan balik ya, mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran dari guru tersebut, umpan balik bagi siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Begitu juga memberikan umpan balik kepada sesama teman. Nah, untuk lebih memahami asesmen paradigma baru, kita bisa mempelajari asesmen yang akan diterapkan pada kurikulum sekolah penggerak ini dengan mempelajari materi berikut dan menjawab sebuah pertanyaan berikut. Dan modulnya ini juga bisa kita download ya teman-teman. Nanti modul ini akan saya taruh juga di deskripsi video ini. Coba di sini ada apa aja? Bentuk. Oh, ini sepertinya ini yang sudah kita pelajari tadi ya teman-teman. Tapi ini di dalam bentuk sebuah modul. Oke, baik. Ini juga ada sebuah pertanyaan. Setelah mempelajari materi dalam bacaan tersebut, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa saja perbedaan asesmen model LSP, dunia kerja atau asosiasi profesi dan mandiri? Bagaimana merancang asesmen model mandiri di SMK Pusat Unggulan? Kemudian, bagaimana merancang asesmen berbasis proyek berdasarkan order di SMK Pusat Unggulan? Dan yang terakhir, apa saja hal yang penting yang harus dilakukan dalam asesmen berbasis Teaching Factory atau TEFA di SMK Pusat Unggulan? Sepertinya di sini sudah saya jawab ya teman-teman. Saya coba bukakan. Ya ini ya. Oke, jadi di sini sudah lengkap dan sudah. Nah, bisa teman-teman jawab di dalam kolom komentarnya. Kemudian kita bisa lanjut ya, apa ini ya? Ruang kolaborasi asesmen formatif dan sumatif. Ruang kolaborasi mengerjakan dua tantangan. Yang pertama, merancang kegiatan asesmen formatif dan sumatif dari modul ajar yang telah dibuat pada aktivitas di unit modul sebelumnya. Kemudian yang kedua, memberikan komentar terhadap hasil yang telah dibuat oleh kelompok yang lain. Nah, ini sudah ada contohnya ya teman-teman. Ini bisa langsung di download. Kita diminta untuk membuat asesmen formatif dan sumatif. Tentunya bentuknya bermacam-macam. Tadi banyak sekali, ada tes tertulis, tes tidak tertulis, bisa berbentuk presentasi, berbentuk sebuah proyek, berbentuk jurnal ya, berbentuk poster dan yang lain sebagainya. Nah, ini di sini kami sudah diupload karena ini tugasnya dalam bentuk kelompok ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini saya bukakan dulu contohnya.
Baik teman-teman, di sini saya sudah mendownload contoh dari asesmen formatif dan sumatif. Ini sekalian diberikan contohnya sekalian dengan modulnya teman-teman. Berarti untuk asesmen biasanya ada di dalam. Nah, ini langsung aja saya ke lampiran ya teman-teman. Ada ringkasan materi seperti biasa. Kemudian mana lagi ya, bawah lagi berarti ini ya, soal latihan pertemuan 1. Ini mungkin bisa kita sebut sebagai asesmen yang sumatif ya. Kemudian prakteknya kita sebut sebagai asesmen yang sumatif. Kemudian aktivitas praktek 1 ini juga kita sebut sebagai asesmen yang formatif, di mana kita bisa menilai siswa di dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada rubrik asesmen presentasi. Nah, ini ada presentasi dan pembelajaran remedial. Nah, menurut saya untuk mata pelajaran PPKN itu sebenarnya kita lebih bisa fokus ke dalam bentuk soal yang rubrik penilaian presentasi ya, karena itu masih sering digunakan di dalam pembelajaran PPKN untuk asesmen yang formatifnya. Untuk asesmen yang sumatifnya ya biasanya bisa kita lakukan sehari-hari, udah bisa kita kerjakan ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh modul ajar lengkap ya. Tapi sayang sekali di sini sebenarnya kita sudah dibentuk berdasarkan jurusan masing-masing, berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Tapi kenapa contohnya masih berbentuk SMK kecantikan, kemudian ada jurusan peralatan dan aplikasi perkantoran, ada jurusan pemrograman struktur. Jadi sepertinya kita membutuhkan contoh yang sesuai dengan mata pelajaran ya. Tapi ini nggak menjadi masalah, kita tentunya bisa mengembangkan modul itu sendiri ya. Kita bisa lanjut ke refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, mana ya? Kayaknya pertanyaan ini ya. Sebutkan 3 dampak yang mungkin terjadi ketika menerapkan asesmen formatif yang berpusat pada siswa menurut Bapak Ibu. Kemudian sebutkan 2 hal baru mengenai asesmen formatif dan sumatif yang Bapak Ibu dapatkan sejauh ini. Kemudian sebutkan 1 tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat menyusun asesmen formatif dan asesmen sumatif pada sesi sebelumnya. Jadi ini saya jawab dulu untuk yang pertama. 3 dampak yang mungkin terjadi ketika menerapkan asesmen formatif yang berpusat pada siswa. Jadi dampaknya yang pertama tentunya kita harus meluangkan banyak waktu di dalam pembelajaran untuk melakukan asesmen ini. Kemudian dampak yang kedua adalah kita juga harus bisa menyusun asesmen formatif ya, karena selama ini kita hanya menggunakan asesmen yang sumatif. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 hal baru mengenai asesmen formatif dan sumatif. Menurut saya 2 hal baru yang saya dapatkan adalah ternyata penilaian itu nggak harus dilaksanakan di akhir pembelajaran. Penilaian itu bisa kita lakukan selama proses pembelajaran. Kemudian tantangan ya, yang terakhir adalah tantangan. Sebutkan 1 tantangan. Menurut saya yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana kita bisa membuat asesmen formatif maupun sumatif yang sesuai dengan kompetensi dasar atau sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Dan juga tantangan yang lain adalah bagaimana kita membuat rubrik ya, membuat rubrik asesmen tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, itu mungkin tantangan yang menurut saya cukup berat selama ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan yang terakhir itu ada sebuah pertanyaan berbentuk benar dan salah ya. Pertanyaannya kalau tidak salah bentuk jumlahnya berapa ya? 3, cuma 3 ya. Oh, yang satu benar salah, yang lainnya pilihan ganda. 1. Asesmen formatif dapat dilakukan berulang kali sebagai rangkaian persiapan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran, itu benar. 3 contoh bentuk asesmen tidak tertulis ya, ini tadi ada di modulnya. Contoh umpan balik yang terdiferensiasi berpusat pada murid, ini juga ada di modulnya teman-teman.